rekan ini alumni SFP mau ngobrolin masalah porang. Alumni Kebetulan waktu kemarin minggu kemarin pernah ketemu Pak Bupati. Beliau ngobrolin porang juga tapi belum tuntas. Jadi saya belum tahu porang teh apa gitu. Jadi ini ada yang ngejelasin masalah porang. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Penalkan Abi namina Abe Ridwan. Pak Abey. Pak Abe. Nah, Abe Ridwan. Biasa kita dikenalkan di Abe Porang. Abey porang Karena fokus karena ahli porang. Cina porang, jadi supaya kenal kena porang gitu kan. Jadi apa sih porang kan itu? Porang ini sejenis umbi-umbian. Jadi dia umbi, namun induknya itu seperti yang biasa dikenal itu kalau kita tahu itu Rafflesia arnoldi, bunga bangkai. Nah, itu serumpun dengan itu. Kalau di Jawa Barat dikenalnya dengan acung. Acung, suweg, Ya, nah, iles gitu. Jadi sejenis itu tapi beda spesies. spesies. Yang membedakan dari porang itu dia ada bulbil, ada biji katak di antara dahan-dahannya. Percabangan dahan itu ada biji katak. Ya, porang itu tumbuhnya itu di antara tanaman-tanaman besar. Habitat porang itu adanya di hutan. Dan di Jawa Barat ini masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang, Ciamis, Tasik, Garut itu mereka mengambil umbi-umbi porang ini di gunung. Nah, itu kita selalu sebutnya namanya pembolang. Dia mengambil biji katak, mengambil ubi itu dari hutan-hutan di gunung-gunung di sekitar daerah tersebut. Nah, Jawa Barat ini mempunyai potensi lahan jutaan hektar yang bisa dipakai baik kerjasama dengan perhutani maupun dengan PTPN atau lahan-lahan pribadi. Nah, dan juga porang ini sangat cocok ditanami di bawah pohon kopi. Kabupaten Bogor tuh banyak sekali kebun kopi, kebetulan jati, jenjing gitu kan, tanaman pisang, tanaman apapun dia bisa hidup. Kenapa? Waktu itu saya bicara dengan BNPB, Pak Doni, waktu itu beliau tanya, apakah porang bisa menahan banjir? Saya bilang porang tidak bisa menahan banjir. Tapi dengan masyarakat nanam porang, maka masyarakat akan dengan tergerak hatinya untuk nanam pohon besar. Karena porang berbeda dengan tanaman singkong dan padi yang harus membabat hutan. Kalau porang ini justru menumbuhkan tanaman di antara lahan-lahan yang terbuka. Sehingga program nanam yang dicetuskan oleh BNPB, kita jaga alam jaga kita itu akan terwujud karena masyarakat akan melindungi porangnya dari sengatan matahari dengan menanam tanaman besar. Itu salah satu programnya. Terus kedua, kenapa porang ini sekarang menjadi booming? Di Jawa Timur, Gubernur Kofifa itu sudah mencanangkan sebagai provinsinya porang. Kabupaten Madiun mencanangkan bupatinya sebagai kota porang. Kabupaten Porang. Nah, Desa Kelangon sudah 100% dari mulai kepala desanya sampai masyarakatnya sudah menanam porang. Bahkan sudah Lihat. Nah. Ini ya. ya ini ubi panenannya. Nah, ini biji kataknya. Biji kataknya buat pembibitannya. Jadi dari pohon ini, dari porang ini kemudian tumbuh. Pada saat 6 bulan dia akan mengeluarkan biji katak seperti ini. Ini langsung dikelupas ini. Ya, nanti ini diproses di pabrik. Oh, nggak bisa dimakan langsung. Nggak bisa dimakan langsung iya. karena gatal, karena dia mengandung kalsium oksalat, sehingga dia harus diproses itu. Kebetulan pabrik di Bandung ini di daerah Soreang. Nah, itu PT Sanindo sudah dari tahun 72. Sudah lama sekali. Jadi memang kurang promosi dan kurang bersosialisasi, sehingga sekarang ini kesulitan bahan baku yang harus kita dukung sebagai warga Jawa Barat. Kita bangun kembali pabrik tersebut untuk meningkatkan nilai ekonominya khususnya kepada masyarakat. Di Jawa Timur pabriknya sudah ada 15, Pak Camat. Ini benih, ini benihnya, kataknya. Jadi Tapi kalau yang kecil yang besar nggak pengaruh? nggak pengaruh. Sampai yang lebih kecil dari ini pun dia akan tumbuh. Tumbuh ya. Namanya spora.
Ada spora yang lebih kecil lagi, itu akan tumbuh. Ini pun besarnya bisa mencapai 20 kilo besarnya. Ya, kalau kita nanamnya yang lebih lama. Berapa bulan? Ini kalau sebesar ini kita ambil sekitar 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan. Lumayan lama. Ya? Lumayan lama, tapi nilainya pun lumayan hasil. Tadi kita berbicara sama petani. Petani dalam 1 hektar petani singkong itu menghasilkan uang 25 juta. Dalam 1 hektar. Kita compare 1 hektar per hektar singkong. Singkong itu saya udah bicara dengan kelompok tani, mereka rata-rata 25 juta dalam waktu 8 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan. Kita ambil 8 bulan. Porang kita ambil 32 bulan. Nah, jadi petani singkong itu dalam 8 bulan itu menghasilkan uang 25 juta. Dikali 4 kali berarti menghasilkan uang 100 juta dalam 32. Sama-sama 32 bulan, orang dalam 1 hektar akan menghasilkan uang 800 juta. Jadi sangat jauh perbedaannya. Jadi biaya produksi. Biaya produksi 200 juta. Berarti masih menghasilkan sekitar 600 juta. Singkong dalam 100 juta biaya produksinya bisa 50 juta. Jadi nilai ekonomi ini yang sangat tinggi yang harusnya masyarakat kita mulai melirik potensi makanan masa depan. Ya, terima kasih, kita sudah berjumpa dengan para ahli tentang porang. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan petani kopi, ya. Di mana kan porang itu bisa tumbuh di Antara sela-sela kopi, iya, ya. betul. Itu di daerah Arjasari, Cimaung. Jadi kebetulan kita tidak terbatas wilayah. Kalau saya camatnya Camat Rancaikek. Tapi berhubung kita punya misi lingkungan, ya, jadi ada hubungan baik dengan pegiat-pegiat lingkungan. Kemarin ada petani kopi di sini. Jadi kebetulan beliau mengelola sekitar 50 hektaran. Nah, itu mungkin bisa dipadukan, ya, dengan tanaman porang ini. Jadi pemirsa, porang ini salah satu pengganti nasi, ya. Bisa salah satu pengganti nasi sebagai makanan pokok yang disebut shirataki. Orang Indonesia itu, ya. Jadi kebetulan kalau kita akan nanya nih kadar gulanya dibanding dengan nasi beda enggak, gitu kan. Soalnya banyak penderita gula yang tidak bisa memakan nasi, gitu kan. Apakah bisa makan porang, gitu. Nanti kita tanya lagi. Kang Ape. Ya, jadi manfaat porang, Pak. Tadi kita udah sampaikan bahwa nanam porang itu bisa dibawa kopi. Nah, kami kebetulan di Bandung Barat ini 150 hektar tanaman kopi yang kemarin sudah penanaman dengan kopi, jahe, dan porang di Bandung Barat. Itu dari kelompoknya Hutan Kota Sanggabuana. Bulan lalu sudah pencanangan. Nah, kenapa porang dibawa kopi? Karena porang ini membutuhkan ketinggian yang ideal. Ketinggian porang itu 400 sampai 800 mdpl. Jadi kalau di Rancaikek kurang cocok. Kalau di bawah 400 itu bisa juga, tapi dengan catatan dia harus terlindung. Seperti pohon-pohon begini bisa ditanam di sini subur. Iya. Ini bisa ditanam. Saya nanam juga di Jakarta Barat, di Kembangan Selatan tumbuh bagus, tapi juga di bawah perlindungan pohon. Kemudian kami nanam di hutan kota Cinere, Jakarta Selatan. Itu target kami 120 hektar di hutan kota Jakarta Selatan. Itu pun bisa tumbuh. Kami nanam di bawah kopi juga. Kita ada kopi juga di Jakarta Selatan, nanam kopi. Panen perdana bulan ini kita sudah panen. Dari ada robusta, ada arabica. Nah, jadi porang ini dia istilahnya dinamis, dia bisa tanam di mana aja sepanjang dia ada lindungan pohon. Jadi manfaat porang ini yang tadi saya sampaikan tidak hanya ekonominya tapi bisa juga menjaga alam. Nah, itu salah satu Pak Camat. Nah, terus manfaat tadi yang Pak Camat sampaikan, apakah ini bisa untuk penderita porang? Itu sudah proven product menjadi makanan yang bisa menekan kadar kolesterol, menekan kanker. Bahkan
WHO sudah merekomendasikan porang ini sebagai makanan tersehat abad 21. Itu WHO yang merekomendasikan. Itu karena ini menjadi makanan yang tersehat, salah satu makanan tersehat. Bapak sudah ada bahan yang sudah jadinya? Itu lagi diambil. Ada ya? Teh, nanti kita lihat. Nah, Terus, bagaimana cara masaknya? nah. Ini Powder ya? ini powder yang jemuran matahari. Jadi porangnya nanti diiris, kemudian kita jemur dengan matahari. Ini pun akan membuka peluang pekerjaan, lapangan pekerjaan yang banyak sekali. Nah, kemudian ini yang di oven, ini yang kita produksi di pabrik di daerah Soreang sana. Ini dikirim ke Jepang. Ini bisa lembut gini pakai apa? Ada mesin, Ada mesin. mesin penepungnya ada. Mesin penepung. Nah, Powder kering. Ini hasil porang dengan apa menggunakan pengering mesin. Hasilnya berupa tepung. Tepung ini nanti kalau kena air menjadi kayak gel gitu. Nah, ini yang tepung yang dihasilkan dari panas matahari, dinginnya matahari. Proses dari bahan baku seperti ini sampai ke tepung ini jelas ini akan menciptakan lapangan kerja yang cukup besar. Namun demikian, supaya industri ini bisa jalan, ketersediaan bahan baku inilah yang harus bisa dipenuhi untuk meningkatkan nilai tambah dari porang ini menjadi hasil ini. Saya kira kegiatan pengembangan porang melalui industri akan lebih sempurna, akan lebih meyakinkan dan punya keberlanjutan di dalam si usahanya. Tidak, oleh karena itu sosialisasi, pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang porang, saya kira ini menjadi kunci keberhasilan di pengembangan usaha porang. ini Bandung sudah memproduksi dan sudah internasional. Tepung ini sudah ke Australia, Amerika, Jepang, dan ini akan kita coba kirim ke Cina dalam musim ini. Nah, ini kita akan coba. Ini sakedi ke Pak, sakia. Ini segini saja, dia akan membuat. Nah, ini Pak, mau dingin dulu. Nah, ini yang dingin kita kasihkan, kita akan aduk sedikit. Terus sampai dia akan mengental. Mengental. Jadi ini juga untuk campuran dalam masak nasi. Bisa dicampur. Masak nasi itu waktu sepertiga. Ini nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan Kasih setetes aja nasi itu, hasilnya jadi Pengker. Dekat. sering makan di Makanan restoran sushi, Jepang sushi. Ya. yang sih kayak orang bilang katanya beras ketan, bukan, berasnya dicampur dengan ini Orang. namanya konyaku rice. Konyak Nah, kurang. beras konyaku kalau di Indonesia sekarang sudah beredar namanya shirataki. Beras Shirataki. shirataki, ada tepung shirataki, Ada ada mie mie shirataki. shirataki, kemudian ada tahunya. Harusnya mah pakai nama Indonesia. Nah, kayak orang si Aki gitunya. Acung, Beras acung. orang. Beras bukan acung. brandnya dari Jepang sudah namanya. Itu udah brand. Karena yang memproduksi Jepang. Jepang. Kita belum. Nah, jadi kita Kita open bahan baku kemarin, nah sekarang kita sudah. sambil diaduk Pak, punten pengadukkan. Sambil proses kita ngobrol. Jadi manfaat porang itu tadi selain untuk makanan, dia itu makanan tadi kita sebut untuk beras, mie. Yang paling banyak ibu-ibu yang nggak sadar itu dia bikin jelly. Jelly kalau saya sebut merek itu Nutrijel, pernah beli. Dari porang. Itu porangnya 40%, tepung rumput lautnya 40%. Terus apalagi manfaat porang itu di industri apa? Industri lem. Itu semua komponen pesawat dan komponen otomotif itu memakai lem dari porang. Wis ternyata Kemudian apalagi Iya, untuk banyak. kapsul.
untuk Manfaat. cangkang kapsul itu. Nah, kemudian untuk kosmetik apa? Ibu-ibu pakai lipstik, pakai bedak, itu pakai ini. Pakai porang. Tambahannya cat kenapa bisa nempel? Karena Pakai porang. pakai porang. Jadi terlalu banyak, ada 148 turunan produk dari porang, sehingga porang ini bukan lagi, orang sering takut tren lagi. Oh, Tapi tren. baru dikenal sekarang gitu. Ya karena memang komoditas petani porang itu dulu tertutup. Khawatir, takut biasa lah masyarakat kita kayak rame, takut harganya murah. Padahal tidak. Nah sekarang ini yang paling dulu itu Jawa Timur. Jawa Timur memulai tahun 84 yang berkembangnya di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Nah sekarang di Jawa Barat kami ingin dukungan dari Pak Camat, dari Pak Wawan, juga alumni di SMP mana ini? Rencai untuk kita kembangkan, Pak. Ya. Kabupaten Bandung ini setahu saya memang mempunyai lahan perkebunan yang luar biasa, terutama kopi, karena saya di pembicaraan bahwa kopi itu menjadi salah satu rekomendasi pertama saya untuk nanam porang. Kenapa? Karena pengalaman saya tahun 2009 di Timor Leste menemukan porang ini di bawah perkebunan kopi ribuan hektar. Tanaman kopi itu semua diisi oleh porang. Dan dia tidak mengganggu tanaman kopinya itu sendiri. Bahkan porang ini menumpang di perkebunan kopi, nilainya bisa 3 kali lipat dari hasil kopinya itu sendiri. Gitu. Kami sudah diskusi, sudah berhitung dengan petani kopi, yang numpangnya memberikan tambahan 2-3 kali lipat Jadi hasilnya. Jadi ini Nanti jadi kita penghasilan utama bisa kopi Bangsa. mengarahkan petani kopi sambil menanam porang. Iya. Tuh. Itu mungkin lebih, pertama nilai untuk petaninya juga mungkin bisa bertambah. Belum diaduk ini mah. Nah, nanti ini sambil nunggu ini sudah. Nah, ini kita nanti aduk. Oh, udah mulai mengental. Jadi bukan porangnya yang bisa menahan air ya. Ya. Jadi untuk memancing masyarakat agar bisa menanam pohon besar. Karena salah satu nilai yang terbaik untuk porang adalah di bawah pohon yang Pohon. besar, ya, di Betul. bawah ada lindungan dengan pohon. Nah itu jadi otomatis petani bisa menanam pohon besar. Itu seperti daerah Arjasari, Kertasari. Itu kan kebanyakan masyarakat menanam palawija, kopi, sehingga air Tidak itu tertahan. tidak tertahan karena tidak ada pohon-pohon besarnya. Ya. Itu yang menyebabkan salah satu banjirnya. Ya. Kalau sawah gimana? Sawah sih tidak direkomendasikan karena kita juga kalau bisa menjaga komoditi yang ada. Nah, tapi kami pernah uji coba. Kalau sawah yang tidak terpakai, Kalau sawah tidak terpakai, kalau ketinggiannya di atas 400 atau 600, di sini 600 bagus, 600 ya? Nah, 699. sampai 300. Nah, jadi itu bisa ditanami. Kita uji cobakan di tanaman padi untuk ditanami porang sebagian cobanya. Nah, itu udah mulai. Jadi porang ini Pak Camat, jadi pada musim hujan nanamnya. Musim Musim hujan. hujan dia nanam, dia ada masa tumbuh Ya. sampai di bulan 5. Seperti bulan ini dia udah mulai masa, ada namanya masa dorman. Masa dorman tuh porangnya akan tidur. Oh. Jadi daun sama batangnya dia akan rebah, dia akan kering, tapi ubi di dalam akan besar, makin membesar. Nah, nanti selama menjelang dorman itu ada namanya biji katak. Kita bisa panen ini. Biji katak sekarang ini harganya kurang lebih di petani, tingkat petani ini kalau di petani sekali itu 80.000 sekilo. Sekilo 80.000. Ini isinya bisa 300-an. Ini pun menjadi tambahan pemasukan bagi petani. Kenapa? Karena setiap bulan 5 pada saat dia dorman itu kalau dari 1 hektar itu biasa tadi kita hitung kurang lebih menghasilkan uang sekitar 60 juta dari biji kataknya saja. Kalau 2 kali berarti udah dapat kurang lebih 120 juta hanya dari bijinya. Kalau biji katak itu dari bawah
Dari atas, di atas Di daun. daunnya. Oh, di atas Dia daun. Ini dia akan tumbuh. Oh, ini di bawah. Ya, Ini di bawah. Oh, kalau ini Ini biji di katak atas. di atas. Nah, Oh. jadi porang ini satu tanaman yang atas bawahnya menghasilkan uang. Dalam porang ini ada namanya glukomanan. Glukomanan itu zat yang dibutuhkan baik untuk makanan, untuk industri, dia ada seperti lemnya gitu kan. Nah, kemudian dia rendah kalori, rendah kalori. karbohidrat, Yes. ya kan. Tidak gluten free tapi sudah sangat rendah sekali. Gitu kan. Glukosanya juga. Glukosanya, fruktosanya, sakrosanya sangat rendah. Nah, proteinnya tinggi dan juga jangan lupa dia mengandung juga- serat. Ini kan di sini nih. Nah, dia tinggal disimpan gitu tah. Mau ditutupkeun. Tunggukan. Ya ditutup gitu. Digunian gitu. Digunian gitu weh. Nah, Jaraknya 40 cm. ya nggak apa-apa ini kan Boleh bentuk- saja lah. jadi 30 kali 30 atau 40 kali 40 Pak Camat jaraknya. Coba aja. Nah, gitu. Di sini nah. Ya, Ya. ya. Awal jalan cekik untuk menanam porang. Bismillah. Sip. Tadi mana basinya kan? Apa-apa. Ini. Ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita coba mulai gerakan tanam porang di Kecamatan Rancaikek. Mudah-mudahan Berapa hari? Tumbuh. Keluar 2 bulan tumbuh pinusnya. Oh, 2 bulan. Menanam porang, menanam kehidupan. Mantap.